Halo mahasiswa, salam sejahtera untuk kita semua. Kita sekarang sudah berada di penghujung sesi, yaitu sesi ke-8 ya teman-teman ya. Dan teman-teman, saya tidak akan bosan-bosannya kembali mengingatkan bahwa teman-teman harus selalu mengutamakan pemikiran sendiri dan pendekatan contoh untuk melatih cara berpikir dan serta argumentasi dalam berdiskusi. Jangan coba-coba melakukan plagiasi atau menyerahkan jawaban Anda pada robot seperti ChatGPT, karena itu sekali lagi akan berdampak pada kemampuan Anda di masa yang akan datang dalam persaingan global yang sangat ketat ini teman-teman. Dan pastinya tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Kami di sini punya mesin untuk mengecek semua data-data teman-teman, maksud saya jawaban teman-teman, sehingga akan ketahuan ketika teman-teman melakukan plagiasi maupun melakukan memasrahkan pada ChatGPT teman-teman. Baik teman-teman, pada sesi 8 ini kita akan membahas tentang perencanaan dan strategi pesan melalui media. Tadi kita udah bicara, atau pada sesi sebelumnya kita sudah bicara bagaimana media cetak ya. Dan sedikit penjelasan singkat pada tutorial online ini adalah bagaimana kita membicarakan perencanaan dan strategi pesan untuk menjangkau khalayak luas dengan menggunakan media massa atau media komunikasi secara umum. Hal ini tentu saja berkaitan dengan penerapan konsep-konsep perencanaan komunikasi, perencanaan pesan, maksud saya perencanaan dan strategi pesan, serta perencanaan media yang sudah kita bahas terdahulu teman-teman. Dalam perencanaan pesan dan media, khususnya terkait dengan strategi komunikasi secara utuh dan keseluruhan, hal penting yang harus diketahui adalah kemasan atau bentuk atau format pesan seperti apa atau yang bagaimana yang kita akan sebarluaskan ke setiap jenis media. Dengan kata lain, kita perlu memahami lebih dulu kapasitas serta jenis media yang ada itu terkait dengan kepentingan menyiarkan pesan dalam kemasan yang sesuai dengan bentuk dan sifat dari media tersebut. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa media itu memiliki banyak sifat-sifat tersendiri. Kita mesti menyesuaikan dengan sifat-sifat tersebut. Sifat ini juga menentukan mana halayak media tersebut, ketika apakah dia kalangan menengah ke bawah atau kalangan menengah ke atas atau berada dalam middle. Nah, sebagai ilustrasi teman-teman, untuk kategori media cetak pada surat kabar dan majalah, kemasan atau bentuk format pesan yang bisa dimuat adalah rilis pers misalnya, kemudian pemberitaan, artikel, kolom, esai, dan surat pembaca. Kemudian untuk kategori media penyiaran atau broadcast media seperti televisi dan radio, kemasan atau bentuk format pesan yang disediakan berupa mungkin reportase langsung, komentar interaktif dari pakar atau halayak, breaking news, serta talk show dan lain-lainnya teman-teman. Dan kemudian yang ketiga, kategori media dalam jaringan. Nah, ini media online sekarang sudah makin banyak, dan ini menjadi sumber informasi atau sumber berita yang paling banyak disukai oleh masyarakat hari ini, yaitu kemasannya harus berbentuk format pesan yang memungkinkan disebarluaskan oleh semua yang bisa disajikan dalam bentuk media cetak dan media penyiaran. Hanya saja semua konten diolah secara digital teman-teman. Konten tersebut diwadahi dalam situs web yang berdasarkan pemiliknya dari news organization website teman-teman. Nah, sementara tahapan perencanaan komunikasi berdasarkan kajian kita terhadap berbagai model komunikasi yang ada dapat dirangkum terdiri dari urutan langkah-langkah. Ada 6 poin, teman-teman bisa baca di sini, dan dilengkapi dengan membaca BMP supaya lebih pengetahuannya lebih bagus. Demikian teman-teman, kita akan mengakhiri tutorial online kita pada periode ini. Semoga semua yang dibahas dapat menjadi bekal teman-teman untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman kalian terkait modul pembelajaran perencanaan pesan dan media. Teruslah giat belajar, mencari bahan-bahan yang relevan, dan memperluas pengetahuan dan cakrawala pemikiran dari berbagai sumber yang dapat diakses. Dan teman-teman, kembali lagi, teman-teman harus belajar dari modul 8 BMP. Jangan lupa lakukan diskusi dan kerjakan tes sumatif. Periksa kembali apakah tugas 3 sudah dikerjakan. Dan saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bagi teman-teman kalau masih banyak kekurangan dari saya. Sampai ketemu di lain kesempatan.